Halo semuanya, hari ini kami akan membahas sebuah tema krusial, yaitu analisis isu global dan pembangunan SDM dalam bingkai Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Poin utama visi ini adalah memperkuat SDM, sains, dan teknologi untuk membawa kita menuju Indonesia Emas 2045. Namun, di tengah ambisi tersebut, ada tantangan global yang harus kita navigasi bersama. Mari kita mulai dengan isu yang pertama. Isu pertama yang kita hadapi adalah disrupsi teknologi dan AI. Secara global, otomatisasi telah mengubah banyak jenis pekerjaan, di mana sekitar 40% tugas yang bersifat rutin berpotensi digantikan oleh AI. Jika kita lihat dari sisi SWOT, kekuatan kita ada pada bonus demografi usia muda yang sangat adaptif. Namun, kelemahan kita adalah kurikulum pendidikan yang seringkali belum selaras dengan kebutuhan industri digital. Peluangnya besar jika kita mengadopsi AI untuk efisiensi. Namun, ancamannya adalah ketergantungan pada platform asing. Maka, solusinya adalah massive upskilling. Kita harus mengintegrasikan literasi AI di SMK dan universitas, agar lulusan kita bukan sekedar pengguna, tapi juga sebagai pengelola teknologi. Menyambut hal itu, SDM yang unggul tidak hanya soal kecerdasan, tapi juga kesejahteraan. Isu kedua adalah krisis kesehatan mental. Tekanan ekonomi global meningkatkan risiko burnout pada Gen Z dan milenial. Menurut analisis SWOT, Indonesia punya kekuatan berupa nilai kekeluargaan dan gotong royong. Tapi kelemahannya adalah stigma negatif terhadap kesehatan mental. Solusinya, kita harus membangun ekosistem mental sehat dengan menyediakan pusat konseling di sekolah dan memperluas cakupan layanan kesehatan mental dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Isu ketiga adalah kesenjangan gender dalam STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Sebenarnya kita punya banyak talenta perempuan, tapi hambatan kultural seringkali membatasi mereka di bidang sains. Berdasarkan Astacita keempat, kita perlu memberikan affirmative action. Apa itu affirmative action? Affirmative action adalah suatu kebijakan atau program yang dirancang untuk memberikan peluang khusus bagi kelompok-kelompok yang secara historis pernah mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Solusinya yaitu bisa melalui beasiswa khusus perempuan di bidang sains murni dan teknologi agar inovasi kita menjadi lebih inklusif. Tantangan berikutnya adalah soal brain drain, yaitu banyak talenta terbaik Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Kalau dilihat dari sisi analisis SWOT, sebenarnya kita punya banyak sekali diaspora hebat. Namun, karena dana riset dalam negeri masih terbatas, mereka memilih untuk menetap di luar negeri. Solusinya, pemerintah perlu memperkuat dana riset dan mendorong hasil riset agar bisa dimanfaatkan. Selain itu, perlu ada insentif pajak bagi perusahaan yang memperkerjakan peneliti lokal, supaya kemampuan dan inovasi mereka bisa digunakan untuk membangun Indonesia. Terakhir adalah green economy. Dunia sedang bertransformasi menuju keberlanjutan. Kita membutuhkan green skill. Perubahan iklim global menuntut tenaga kerja yang ahli dalam energi terbarukan dan manajemen keberlanjutan. Kita memiliki kekuatan sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Namun, perekonomian kita masih besar ketergantungannya dengan bahan bakar fosil. Sebenarnya, kita memiliki kesempatan untuk menjadi pusat industri hijau di Asia Tenggara, walaupun ada ancaman sanksi dagang internasional. Dengan potensi yang ada, kita bisa menerapkan green vocation, yaitu mentransformasikan pendidikan vokasi seperti di SMK untuk mencetak teknisi panel surya dan ahli manajemen limbah yang akan menjadi pilar ekonomi di masa depan. Setelah membedah kelima isu tersebut, kita dapat menarik garis merah dalam analisis SWOT nasional. Kekuatan utama kita adalah bonus demografi, sementara kelemahan kita adalah digital divide atau kesenjangan digital. Peluang emas kita adalah menjadi hub teknologi dan industri hijau di regional. Namun, ancaman ketertinggalan inovasi tetap nyata jika kita tidak bertindak dengan cepat. Sebagai implementasi strategis, Astacita keempat akan fokus pada 3 pilar. Yang pertama yaitu pendidikan yang link and match dengan industri 5.0. Yang kedua, penguatan kesehatan mental. Dan yang ketiga, revitalisasi sains melalui diaspora.
Kesimpulannya, pembangunan SDM bukan sekadar investasi pendidikan, tapi navigasi cerdas di tengah badai global. Singkatnya, pembangunan SDM dalam Asta Cita keempat adalah peta jalan kita untuk berubah dari penonton menjadi pemenang global. Mari kita wujudkan SDM unggul, bangsa pemenang menuju Indonesia Emas 2045.